Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kesalahan pengetikan spasi pada pengetikan di Word. Yang pertama di sini adalah untuk membuat paragraf yang menjorok. Nah, pembuatan paragraf yang menjorok seperti ini masih banyak yang mempergunakan spasi. Jadi seperti ini spasi. Ini adalah sebuah kekeliruan. Jadi seandainya kita melanjutkan ke paragraf berikutnya, dia tetap dari awal. Kita harus menspasi lagi, ataupun kita menekan tabulasi. Penggunaan paragraf yang menjorok di sini yang betul itu adalah mempergunakan seperti ini, first line indent maksudnya. Berarti pada saat kita meng-enter, selesai kita enter, dia tetap lurus pada pertamanya, yaitu pada huruf pertamanya. Dan untuk kalimat berikutnya sesuai dengan hanging indent-nya ini. Itulah berarti kita menggunakan hanging indent ya. Caranya dengan menarik first line indent ini ke kanan seperti ini. Nah, kira-kira untuk paragraf menjorok itu pada angka 1 ini. Nah, barulah kita menulis. Seperti ini, kita menulis, sedangkan perataannya bisa kita atur menjadi just TV. Nah, dengan demikian maka untuk paragraf berikutnya itu akan selalu menjorok ke dalam. Seperti ini misalnya kita enter, dia langsung otomatis menjorok ke dalam. Nah, seandainya menjorok ini sudah tidak kita butuhkan lagi, kita bisa menghapusnya dengan backspace. Nah, dia akan kembali lurus di margin kirinya. Nah, kita menulis otomatis dia akan lurus. Untuk yang berikutnya adalah untuk pembuatan nomor lampiran hal pada surat. Nah, ini pembuatan nomor lampiran hal pada surat. Di sini banyak dari teman-teman kita juga yang membuat nomor lampiran hal pada surat itu masih mempergunakan spasi untuk ke isi berikutnya, misalnya nomor spasi kayak gini ataupun tabulasi. Baik dengan spasi maupun tabulasi, hal seperti ini sulit jika nantinya ada yang lebih dari satu kolom. Nah, seperti ini misalnya biasanya. Nah, inilah, apalagi kalau menuliskan untuk berikutnya untuk tanggalnya di sini. Terus kepadanya di sini itu akan sangat merepotkan. Nah, inilah penggunaan spasi yang salah pada saat kita menulis surat. Untuk penulisan seperti ini, kita jangan mempergunakan spasi di sini, tapi gunakanlah di sini dengan mempergunakan menyisipkan tabel. Kita sisipkan tabel, ada 4 kolom. Kolom yang pertama untuk penulisan nomor lampiran hal. Kolom kedua untuk menuliskan titik 2. Nah, sedangkan untuk menggeser garis vertikalnya, kita gunakan garis vertikal yang berada di tabel ini seperti ini. Begitu juga sebelahnya. Soalnya jika kita mempergunakan yang atas ini, move tabel kolom, itu sebelah kanannya ngikut seperti ini. Yo, halo. Halo, ada apa Mbak Pelangi? Ya, sertifikat vaksinnya siapa? Kamu udah dikirim apa belum? Sudah dikirim? Sudah dikirim? Oh ya, nanti tercetak. Ya, oke siap. Yuk. Saya undo ini, berarti untuk menarik garis vertikalnya itu pilih di posisi vertikal, tarik ke sini. Nah, kita tinggal menuliskan titik 2 seperti ini. Kita tinggal mengisi isinya.
Sehingga kalau perihal ini lebih dari satu halaman, dia tetap lurus. Begitu juga untuk menuliskan tanggalnya ini. Nah, kita bisa menariknya kalau memang kurang lebar. Misalnya ini kurang lebar, bisa menariknya. Nah, seperti ini. Begitu juga untuk yang dituju, yaitu kepada, itu lurus dengan hal, seandainya berada di kanan, itu kita bisa langsung menuliskannya. Nah, itulah berarti untuk pembuatan nomor lampiran hal di surat itu gunakanlah tabel, jangan spasi ataupun tabulasi, karena nanti akan repot terutama pada saat mengedit. Nah, jika kita tidak menginginkan bergaris, nah ini di home pada border, ini pada border kita klik no border. Ini no border berarti dia tidak bergaris. Sedangkan garis titik-titik ini cuma garis bantu yang sebetulnya kalau dicetak itu tidak tampak. Nah, saya coba di preview dengan menekan Ctrl P. Dia juga tidak tampak ini. Tidak tampak soalnya cuma garis bantu saja. Namun jika kita tidak menginginkan garis bantu ini muncul, ini juga bisa di off-kan, yaitu view grid line ini kita klik. Berarti dia tidak muncul, baik garis bantu maupun garis sungguhannya. Kemudian di sini yang sering terjadi kesalahan pada pengetikan spasi tidak jauh berbeda dengan ini, yaitu pengetikan daftar apa saja yang berupa kolom. Nah, yang paling populer adalah data diri, misalnya nama, alamat, dan sebagainya. Biasanya orang menulis data diri, misalnya nama, itu dengan tabulasi ataupun spasi. Memang kelihatannya rapi dengan tabulasi, namun di saat kita ada alamat yang terdiri dari 2 baris, itu juga problemnya sama, dia akan meloncat seperti ini, dia akan meloncat ke bawah. Begitu juga penulisan data diri juga sebaiknya kalau berupa kolom seperti ini gunakanlah tabel. Berarti sama prosesnya, kita sisipkan 3 tabel seperti ini, tarik garis vertikalnya ke kanan, kita tuliskan saja. Bisa pakai atasnya ini. Di sini untuk menuliskan isinya itu sudah titik 2 sudah pasti lurus, kita tinggal menuliskan isinya. Jadi seandainya ada 2 baris pada penulisan alamat, itu kita tidak perlu merapikan karena hal seperti ini, dia kembali ke awal. Begitu pula untuk daftar-daftar lainnya, walaupun tidak bergaris, tetaplah kalau memang ada berupa kolom seperti ini, gunakanlah tabel, jangan gunakan spasi ataupun tabulasi karena kurang praktis dan lama. Sama problemnya jika tidak menginginkan bergaris, kita pilih no border, dan ini cuma garis bantu. Nah, yang berikutnya adalah yang sering mempergunakan spasi adalah penulisan tanda tangan di surat. Nah, ini untuk nomor lampiran hal, ini data dirinya. Yang sering masih menggunakan spasi yang tidak pada tempatnya yaitu penulisan tanda tangan. Dia masih memakai misalnya ketua, terus spasi panjang kayak gini ataupun tabulasi. Spasi seperti ini ataupun tabulasi. Meluruskannya di sini akan kesulitan. Begitu juga ini, dan kurang praktis. Seandainya ada pergantian nama, kita luruskan lagi. Beda jika kita mempergunakan tabel. Ya, ini saya hapus terlebih dahulu. Kita gunakan tabel yang berisi 2 bisa, ya. Langsung ketua dan sekretaris, juga bisa 3. Cuma yang sebelah tengah ini disempitkan seperti ini. Mau langsung 2 juga tidak apa-apa. Jika ingin meluruskan tinggal sorot saja seperti ini, tapi jangan sampai keluar. Kalau keluar berarti tabelnya. Ini kan sampai keluar ini. Kalau keluar berarti tabelnya. Isinya saja di dalam, jangan sampai melebihi batas. Kita pilih di home, kita center, dia center. Ini. Dia center. Nah, jika ada editing, dia juga tetap center ini. Akan saya contohkan di sini, saya cut saja, ini bisa juga 2.
Bedanya mengeblok tabel, isinya berarti tidak sampai menjorok sini. Nah, berarti isinya yang diatur baik kiri, tengah maupun kanan. Namun jika kelebihan sampai keluar dari tabel ini, berarti mengatur tabelnya, bukan isi tabel. Bedakan ini, seandainya ini dalamnya saja mengatur isinya. Namun jika sampai keluar seperti ini, atau diklik bagian luarnya sampai keluar, ini mengatur tabelnya. Ini tabelnya rata kiri, rata tengah, rata kanan. Berarti jika kita mau mengatur isi tabelnya, kita sorot isinya saja, center. Kalau mau mengatur tabelnya, kita sorot dari luar sehingga sampai keluar ini bloknya, kita center. Agar tidak bergaris, kita no border. Yang berikutnya setelah tanda tangan di surat, titik koma. Nah, sekarang di sini saya contohkan. Banyak yang memakai koma itu didahului dengan spasi misalnya. Ini keliru. Jadi jambu koma spasi. Yang betul adalah spasi itu melekat pada katanya. Kalau tadi adalah pemakaian spasi yang keliru, sekarang pemakaian spasi yang terlupakan, yaitu pada saat kita membuat bullet dan numbering. Sebagai contoh, saya membuat numbering satu titik. Pada saat kita membuat bullet, setelah titik itu spasi. Tapi banyak yang masih tidak mempergunakan spasi. Nah, misalnya seperti ini. Akhirnya dia tidak menjadi numbering, berarti bawahnya tidak menjadi 2. Nah, untuk membuat numbering itu setelah titik kita spasi, otomatis dia menjadi numbering. Seandainya kita nulis pertama, otomatis dia akan ke nomor berikutnya. Inilah pembuatan numbering, jadi harus mempergunakan spasi setelah titik. Setiap pembuatan baik bullet maupun numbering itu dia meloncat ke kanan satu tab ini, meloncat ke kanan satu tabulasi. Untuk mengembalikan ke margin kiri, ini ke margin kiri ini, kita tekan decrease indent ini. Kita tekan decrease indent, nah, dia kembali menjadi rata kiri. Begitu juga untuk problem-problem penulisan yang banyak. Untuk mengembalikan ke kiri, kita tekan decrease indent. Kalau mau melari ke kanan, karakulang ke kanan, berarti kita increase indent, dia ke kanan. Shortcutnya di samping dengan decrease dan increase, kita bisa mempergunakan Ctrl M, ya, Ctrl M untuk ke kanan dan Shift Ctrl M untuk ke kiri. Nah, jadi tinggal pilih mau pakai yang mana. Itulah penggunaan untuk numbering. Begitu juga untuk bullet. Misalnya strip, dia tidak menjadi bullet, tapi seandainya strip terus spasi, dia berubah menjadi bullet. Itulah penggunaan spasi untuk bullet dan numbering yang kadang terlupakan. Terima kasih telah menonton video tutorial komputer ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.